Halo Mbak Dona, Halo Pak apa Yoyo, kabar? sehat sekali luar biasa. Aduh, lagi sibuk apa ini Mbak Dona ini? Lagi pastinya konten ya, Pak. Iya. Seperti sekarang kita konten bareng Oh gitu ya? bersama Kinan juga ya. Iya banyak, banyak sibuk jadi MC sama itu Betul, ya, betul, apa betul. namanya, PO ya? Betul, Oh, pelan-pelan Pak. pelan-pelan. Pak Yoyo gimana Pak kesibukannya? Ya lumayan ini lagi keliling kampanye di dapil Oh gitu ya, semuanya. sama-sama Milu Iya. ya. By the way Mbak Dona itu bikin apa MAG Corp ya? Iya betul. Oh gimana Agensi, itu Mbak? benar. Jadi agensi itu berawal karena seringnya diajak pelatihan. Kemarin kan pelatihan itu ada sampai ke Belitung Timur, Oh. sampai MC juga ke Papua, terus ngonten-ngonten gitu. Jadi saya coba untuk kemarin Oktober itu melegalkan dulu Pak. Oke. Untuk PT dulu. PT-nya ini. Betul. Oh. Terus kemudian karena sebelumnya itu alhamdulillah karyawan tuh kurang lebih ada 9 sampai 10 gitu kan untuk bikin konten, produksi dan lain-lain. Akhirnya saya coba legalin dan akhirnya alhamdulillah bisa untuk bantu-bantu dikit lah buat mereka gitu. Oh. Karena memang berasal dari teman-teman yang misal mau kerja part time, terus double job, habis itu mungkin anak-anak kuliah yang baru lulus Ya, gitu. Jadi saya usahakan mereka adalah penghasilan tetapnya gitu. Oh gitu. Jadi sama-sama gitu. Iya 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 iya. Itu bergerak di bidang anu ya Mbak ya, konten kreator itu ya? Betul, konten kreator, konsultan, pelatihan, terus juga konsultan secara pribadi atau personal juga bisa. Jadi lebih ke personal brandingnya gitu. Oh, Pak. personal Betul. brandingnya. Nah, Jadi memang dunia kreatif gitu, Pak. oh gitu. Nah, itu jadi kalau Kinan mau jadi konten kreator, kemana? Ke Mbak Dona. Oh, berani? Iya 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 iya. Boleh dong nanti kita konten-konten barengnya Kinan ya. Nah, memang bagus nih, Pak. Jadi Kinan ini diajak untuk pelan-pelan percaya diri gitu. Bagus sejak dini, Pak. Asalkan nggak malu-malu. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Ya. rame atau lagi sibuk, produktif ya, Ya. lagi pemilu ya, gini Oke. ya. Nah, terus kalau misalnya Bapak ini kan nanti akan maju menjadi perwakilan dari masyarakat, wakilnya masyarakat ya, aspirasi masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya menjadi wakilnya, apakah bisa untuk mensejahterakan rakyat-rakyat atau masyarakat khususnya Jawa Tengah gitu ya Pak ya? Atau mensejahterakan Pak Yoyo aja nih? Gimana tuh Pak? Iya. Jadi begini Mbak Dona, fungsi tugas dari anggota DPR itu adalah mewakili aspirasi masyarakat Betul. di dapilnya. Oke. Jadi kalau seperti saya ini, saya mewakili masyarakat di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Salatiga. Oke. Itu di Dapil 1 Jawa Tengah. Nah, saya mewakili ini untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di dapil. Oh. Gitu. Oke. Nah, kepentingannya apa saja? Itu banyak sekali. Kalau saya fokus tugas itu ada di bidang pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, pendidikan karena saya anggota Komisi 10. Oke. Ya, jadi dari dulu hingga sekarang fokus tugas saya di pendidikan, keolahragaan, urusan pemuda, urusan ekonomi kreatif, UMKM. Oh, masuk juga nih Pak? Masuk juga. Nah, ini disinilah fungsi saya untuk bisa memberikan tambahan kesejahteraan bagi masyarakat. Oh, betul. Di antaranya di bidang pendidikan. Tentu kita berjuang supaya pendidikan itu menjadi murah. Nah, dengan pendidikan murah, ini tentu saja masyarakat jadi semakin sejahtera. Ya, di antaranya yaitu saya memberikan bantuan beasiswa PIP. Oh iya, ada beasiswa ya Pak ya? Iya, Saya pernah untuk dengar. murid SD, Betul. SMP, SMA hingga kuliah S1. Itu Ada ada juga, Pak? beasiswanya? Ada dong. Boleh Gitu. spill dikit-dikit nggak Pak? Gimana itu caranya supaya bisa daftar untuk beasiswanya? Jadi untuk beasiswa kalau kuliah ya, kalau kuliah itu beasiswanya diusulkan melalui kampus. Oh, kampus. Nah, Oke. jadi saya sebagai anggota DPR memiliki kuota nasional. Oh, kuota Ya, nasional. itu saya titipkan melalui kampus-kampus. Oh, kampus-kampus. Nah, Oke. ada Udinus, UNES, Unwahas, Unisula, juga itu semuanya bekerja sama dengan saya untuk mencari
mahasiswa-mahasiswi baru yang memerlukan bantuan beasiswa kuliah tadi. Oh, Ya, iya. nah, beasiswa ini lumayan, Mbak. Jadi yang dibiayai negara itu biaya sekolahnya, juga biaya hidupnya. Oh iya. Iya. Wah, enak banget. Beasiswa serba ya, Pak. Iya. Serba-serbi semuanya tercukupi gitu, sejahtera jadinya Iya. ya. Oke. Jadi mungkin kalau mencukupi semua belum ya, tapi setidaknya sangat membantu. Benar-benar. Ya, kalau untuk beasiswa tingkat SD, itu bantuannya dari pemerintah sebesar 450.000 Oh, setahun. setahun. SMP 750.000. SMA Naik 1 terus ya, juta. Pak? Naik Oh, terus naik terus. gitu. Kalau tingkat kuliah itu bahkan sampai 12 juta. Kan lumayan. Lumayan banget, Pak. Lumayan Apalagi buat anak banget. rantau ya, Pak. Makanya saya iya, kasih iya. tahu gitu. Nah, benar-benar, dari situ dan itu alhamdulillah selama masa jabatan saya sudah membantu sekitar 120.000 siswa di Dapil. Aplaus dulu dong, luar biasa. Keren. Mantap nih. Jadi memang segi pendidikan itu memang sangat ini ya Pak ya, sangat membantu ya, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat juga ya. Iya. Dengan tadi dari SD sampai kuliah semuanya sampai bisa ya kuliah. Pak. Terus kemudian tadi nyinggung juga untuk UKM atau ekonomi kreatif gitu ya Pak. Berarti karena Dona ini kan juga di bidang kreatif ya Pak. Berarti bisa dong nanti apabila kita memilih benar-benar yang tepat nih Pak, bisa juga membantu dari segi teman-teman ekonomi kreatif seperti Dona gini ya Pak ya? Bisa. Jadi seperti Mbak Dona ini kan di bidang di ekonomi kreatif, konten kreator dan lain sebagainya. Mbak Dona butuh perlindungan hukum atau aturan untuk dari pemerintah. Misal aturannya ini, Pak, tolong dong ini untuk anak-anak pengusaha baru konten kreator ini supaya jangan terlalu dibebani pajak misal. Nah, kita bisa memperjuangkan itu untuk dijadikan aturan. Gitu. Yang pertama itu. Kebijakannya berarti ya, kebijakan. Pak ya. Jadi anggota DPR itu fungsinya itu menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa gitu ya. Apa saya perjuangkan di Jakarta itu menjadi sebuah undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program-program sama seperti Mbak Dona. Mbak Dona ada pelatihan-pelatihan nih. Di Kementerian Parekraf itu ada program itu. Pelatihan untuk UMKM gitu ya, Pak? Untuk UMKM dan juga untuk apa itu tadi konten-konten kreator tadi itu. Jadi nanti Mbak Dona selaku apa namanya influencernya, selaku foundernya itu kita hadirkan untuk melatih adik-adik muda-muda ini. Betul. Itu ada. Ada ya? Ada. Terus yang kedua juga festival-festival. Itu ada juga, kita punya festival-festival terkait konten, terkait UMKM. Itu banyak banget, Mbak. Banyak banget. Maka dari itu karena UMKM ini adalah roda penggerak ekonomi buat masyarakat ya, Pak ya. Karena maka dari itu kita harus memang support sepenuhnya gitu ya. Oke. Sekarang memang yang utama ini UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Gitu, Mbak. Kalau ngomongin tentang kesejahteraan rakyat, Pak, menurut Bapak itu kesejahteraan rakyat itu seperti apa sih, Pak? Kesejahteraan rakyat itu kalau menurut saya adalah rakyat yang mampu membahagiakan diri sendiri dan keluarganya. Jadi bahagia itu, sebelum bahagia, rakyat itu harus sehat dulu. Sehat, betul. Sehat. Kunci utama sehat. Sehat. Yang kedua, setelah sehat, rakyat pendidikannya harus tercukupi. Dengan pendidikan tadi ya Pak ya, betul, masuk-masuk. Iya, jadi sehat. Jadi lalu yang terakhir, masyarakat ini, rakyat ini, lowongan pekerjaannya itu harus terpenuhi, jadi harus bekerja. Betul. Kalau tiga ini karena nggak bekerja pusing ya Pak, mumet ya Pak kepalanya ya. Gimana bisa beli beras ya, kebutuhan pokok tuh bingung banget kalau nggak kerja. Betul. Makanya saya punya cita-cita masyarakat ini yang pertama kesehatan harus gratis. Kesehatan, oke. Sekolah pun harus gratis. Pendidikan ya. Iya, betul. Ketiga adalah tadi lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan mudah gitu. Kalau ini masuk semua kan sudah lengkap, rakyat jadi bahagia. Sejahtera dan cukup lah ya Pak. Cukup istilahnya lah, cukup untuk diri sendiri dan keluarga gitu ya. Betul. Jadi masyarakat sejahtera gitu ya. Oke. Kalau menurut Dona memang kalau kesejahteraan itu awalnya adalah
cukup sih Pak, cukup untuk kebutuhan tadi. Iya. Bukan berarti keinginan ya Pak, karena kebutuhan dan keinginan kan berbeda. Jadi butuhnya apa, kemudian cukup, sejahtera, dan bisa menghidupi diri dan keluarga seperti itu ya, sejahtera. Terus yang mungkin saya tanya, gantian tanya boleh? Oh boleh dong Pak. Mbak Dona, kalau tadi menurut saya kesejahteraan adalah seperti itu. Ukuran menurut Mbak Dona, rakyat atau anak-anak muda sekarang itu sejahtera itu sebenarnya seperti apa sekarang? Wah, itu? kalau anak muda ini punya HP lah, atau punya motor ya gitu kira-kira gitu. Sebenarnya kalau anak muda itu tidak ada takaran pastinya sih Pak sebenarnya. Tapi yang penting mereka, menurut saya pendidikan itu nomor satu. Pendidikan ya. Pendidikan betul, karena memang Dona sendiri pun itu juga menjunjung tinggi pendidikan. Jadi Dona selesai S1 terus ingin melanjutkan S2, kebetulan dapat beasiswa juga Pak. Beasiswanya konten kreator juga. Wah, alhamdulillah di ya. Udinus betul. Jadi memang mengutamakan kalau ada kesempatan, yuk kita belajar terus gitu. Jadi memang tidak pernah lepas dari pendidikan gitu. Anak muda jadi harus belajar terus. Kita nggak tahu ilmunya itu kapan dipakainya gitu ya Pak. Tapi saat kita belajar pasti ada apa ya, pola pikir yang berbeda, relasi yang masuk, kemudian kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi anak muda pertama adalah pendidikannya. Pendidikan dulu. Jadi sesuai banget nih kalau misalnya Pak Yoyo ada beasiswa tadi. Jadi menurut saya itu bisa membantu anak-anak muda untuk bisa upgrade skillnya gitu. Ya, Pertama itu, kedua pastinya nanti setelah dia kuliah, dia menempuh pendidikan gitu ya, pastinya yang kedua lapangan pekerjaan sih Pak. Oh gitu ya, lapangan pekerjaan itu penting. Jadi, ya. Lapangan pekerjaan sekarang anak muda itu kan tidak hanya cuma di kantoran aja Pak. Mungkin bisa jadi seperti pekerja kreatif yang kita ternyata lihat-lihat itu ternyata potensi banget karena kita udah melek digital nih. Jadi kita udah megang HP sudah menghasilkan pundi-pundi cuan gitu kan. Nah itu harus disupport gitu karena memang kita masuk ke era digitalisasi tidak aja 4.0 tapi 5.0 gitu. Oh gitu. Jadi makanya kita berarti harus aware terhadap teknologi. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya beberapa sharing tentang UMKM gitu ya Pak, anak-anak mudanya itu pelan-pelan ternyata mereka seneng mau belajar gitu. Bahkan mereka benar-benar latihan sampai yang nggak ngerti voice over, belajar voice over, nggak ngerti bikin konten. Kalau bikin konten tuh kan kadang ada tahan nafas 5 detik ngambilnya produknya, sampai tahan nafas gitu ya. Tahan nafas loh. Jadi memang mereka tuh ternyata antusias, asalkan ada wadahnya. Ada wadahnya. Jadi penghubungnya itu sebenarnya bagus sekali. Ada program dari Pak Yoyo ini supaya bisa mewadahi teman-teman UMKM, anak muda supaya bisa berkembang bersama gitu. Oke, makanya tadi Mbak Dona punya perusahaan namanya MIG Corp itu banyak membuat lapangan pekerjaan juga ya. Alhamdulillah. Mewadahi tadi. Jadi usahakan memang kita pelan-pelan sih Pak untuk bisa mensejahterakan bareng-bareng gitu. Nah inilah tugas pemerintah, tugas saya selaku wakil rakyat. Nanti untuk membuat aturan-aturan untuk perusahaan model baru ini supaya terlindungi, supaya mudah berkembang, mudah investasinya, ya kan. Lalu juga adik-adik itu bisa semakin semangat belajar. Gitu. Dan jangan salah pilih berarti ya Pak ya, harus memilih wakil rakyat yang memang tepat. Yang paling penting biasanya anak-anak muda itu kalau pas pemilihan itu suka golput. Itu guys, hati-hati ya. Eman-eman. Aspirasinya eman-eman gitu ya Pak ya. Eman-eman, suaranya itu jadi hilang begitu. Karena di dalam politik itu sebenarnya pemilu itu gunanya adalah supaya ada kesempatan memilih orang-orang baik. Ya, jadi kalau nggak ada pemilu, maka biasanya itu orang-orang yang nggak baik lah yang akan berkuasa. Jadi dengan adanya pemilu itu, demokrasi ini ya demokrasinya, Pak ya? Masyarakat, adik-adik itu bisa melihat mana ini wakil rakyat yang cocok sesuai dengan keinginan dia, kepentingan dia. Itulah yang dipilih. Itu gunanya pemilu. Makanya jangan golput. Betul. Tadi kita udah lihat bagaimana bisa mensejahterakan rakyat dari segi anak muda, UMKM, terus masyarakat gitu ya Pak dari Jawa Tengah gitu. Jadi usahakan teman-teman jangan golput biar kita bisa sejahtera bersama ya Pak ya. Betul. Terus saya tadi kayaknya Dona kemarin sempat lihat postingannya Pak Yoyo nih. Ternyata kemarin juga selesai sempro ya Pak ya, seminar proposal ya Pak ya. Iya itu kita
sama-sama kan S2 Iya, ini. betul. Jadi Dona juga habis sempro ya, ngepaske Makanya. ternyata Pak ini. Tapi ternyata sulit juga ya ternyata ya. Dibantai dia berarti Pak. Iya, saya sampai keringetnya kecucuran Iya, gitu, bener. aduh ya Saya ampun. juga Pak deg-degan karena kan udah lama dari S1-nya itu kan sekitar berapa tahun ya? 1 sampai 2 tahun. Jadi kayak lupa rasanya sidang gitu loh, Pak. Dibantai banget, tapi nggak apa-apa. Proses ya, Pak ya? Iya, proses. Berarti setelah ini nanti sidang akhir ya, Pak ya? Oke, tinggal Semoga nanti sidang ilmu akhir, gitu. kita berdua bisa sama-sama bersinergi dan Bareng juga ya. bermanfaat ya, Pak ya? Iya, supaya Amin. bermanfaat. Nah, ini ngomongin tentang kebutuhan pokok nih, Pak. Oke, Mbak. Nah, masyarakat itu kan juga perlu adanya dibutuhkan tidak hanya kesejahteraannya saja, tidak hanya lapangan pekerjaannya, tapi juga kebutuhan pokok. Nah, menurut Pak Yoyo bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat ini, Pak? Iya, memang kebutuhan pokok di masyarakat ini sangat mendesak sekarang itu. Bahkan akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok naik terus ya, ya. Pak ya, betul. Naik karena ekonomi juga, dolar juga naik ya kan, sehingga masyarakat ini banyak yang nggak terjangkau kebutuhannya. Kalau dari sisi pemerintahan memang sudah banyak kebijakan untuk berusaha menanggulangi naiknya harga-harga pokok. Tapi kalau saya beserta dengan kawan-kawan itu kita sifatnya seperti pemadam kebakaran gitu. Jadi di Semarang misal harga pokok naik, kita membuat operasi pasar. Oh, ada. Ya, operasi pasar. Jadi kita teman-teman ada kelompok itu namanya SYS itu Sahabat Yoyo Sukawi. Di sini adalah pemuda-pemudi semua yang punya kepedulian terhadap masyarakat. Kita urun, kita belanja barang-barang murah, lalu kita jual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah. Oh, gitu, Pak. Lebih murah. Ih, keren, Jadi keren, misal keren. minyak goreng gitu, harganya 20.000 gitu ya misal. Nah, kita jual 15.000 supaya kayak subsidi terjangkau. gitu ya berarti ya, Ya, Pak kita ya? subsidi, tapi modalnya tetap balik ya. Kita rugi dikit gitu, tapi demi masyarakat. Itu sifatnya hanya sementara. Tapi setidaknya adik-adik muda-mudi ini, relawan-relawan ini sudah bertindak untuk betul. masyarakat luas. Memang sangat kompleks untuk urusan kebutuhan pokok ini tapi itu adalah kebutuhan utama, Mbak. Memang harus kita utamakan. Berarti tidak hanya visi misi tapi juga aksi ya, Pak? Harus Ah, aksi. Betul. Oh, Iya, kalau zaman sekarang itu kalau menjadi anggota calon gitu, calon anggota DPR itu memang harus aksi. Kalau cuman ngomong doang repot, Mbak, repot. Jadi makanya slogan saya itu wis terbukti. Oh, wes terbukti. Saya lihat kok Pak di jalan-jalan itu. Wes terbukti, Yoyo Sukawi gitu ya, Pak. Sip. Oke. Jadi bagaimana memang dari segi anak muda kita tidak boleh golput ya tadi ya, Pak ya. Bagaimana kita harus benar-benar menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila tadi anak muda itu memang sangat, menurut saya memang nomor 1 itu pendidikan, kedua itu lapangan pekerjaan. Betul. Nanti kita bisa saling koordinasi, sinergi, koordinasi sesama anak muda dan juga Pak Yoyo Sukawi sebagai wadahnya nanti ya, Pak ya. Siap, Mbak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Oh, golput. golput itu apa, guys? Oh, golput itu artinya golongan putih. Golongan putih itu artinya orang yang nggak mau berangkat ke pemilihan pada saat pemilu. Nggak mau memilih gitu. Antara sengaja atau tidak sengaja ya, Pak ya? Iya, sengaja nggak datang. Jadi jadinya golongan putih. Karena kalau pemilu itu kan ada warnanya, Betul. biru, hijau gitu. Dia nggak berangkat, makanya dianggap golongan putih. Mungkinan nggak boleh ya. Nggak boleh. Maka dari itu kita memang harus memilih yang tepat ya, Pak ya? Iya, harus memilih yang tepat Yang supaya wes bisa terbukti, memperjuangkan, asik. gitu. Oke, terima kasih Oke, Pak Kos. Yoyo. Sampai ketemu lagi di ruang tamu YS. Mbak Dona, siapa lagi nih yang mau kita undang mungkin besok? Banyak nih Pak listnya. Nanti kita langsung lihat di kolom komentar ya, Pak. Gitu ya. Oke, silahkan tulis di Thank kolom you. komentar.